Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi, para narasumber, ahli gizi, ahli kuliner, dan ahli masak, Ibu Dharma Wanita, tim penggerak PKK, dan mitra kerja strategis, para pejabat fungsional BKKBN, para peserta dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana berkat rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, pada kesempatan kali ini, kita dapat bertemu secara virtual dalam rangka Lokakarya Pembelajaran Pemanfaatan Pangan Lokal Nusantara guna percepatan penurunan stunting di Indonesia yang akan dilaksanakan di 20 perwakilan BKKBN Provinsi. Hadirin yang berbahagia, dalam rangka pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, serta penyelenggaraan keluarga berencana, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Integrasi penduduk dengan pembangunan memerlukan penguatan kebijakan dalam pembangunan berwawasan kependudukan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, BKKBN mendapat amanah sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting. Hadirin sekalian yang saya hormati, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan. BKKBN bekerjasama dengan berbagai pihak telah berupaya melakukan percepatan penurunan stunting melalui berbagai pelatihan pendampingan keluarga dan pendampingan bagi para calon pengantin. Percepatan penurunan stunting adalah kerjasama kolaboratif multisektor yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas. Salah satu strategi nasional percepatan penurunan stunting adalah peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif pada berbagai kementerian lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, dan pemerintah desa melalui pelaksanaan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat pusat dan daerah, serta pilar keempat, yaitu peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat melalui menurunnya persentase keluarga beresiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi, mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri, keluarga penerima manfaat dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah 2 tahun yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur, termasuk karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan atau makanan pendamping ASI air susu ibu. Hasil pada kegiatan 100 profesor bicara stunting beberapa waktu yang lalu, yang diselenggarakan oleh Kedeputian Pelatihan Penelitian dan Pengembangan BKKBN, bekerja sama dengan Asosiasi Profesor Indonesia, telah dirumuskan bahwa pentingnya intervensi gizi secara spesifik dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam atau pangan yang berbasiskan kearifan lokal yang secara saintifik dapat mengintervensi secara langsung angka kebutuhan gizi masyarakat
khususnya gizi bagi calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan makanan pendamping air susu ibu. Dari hasil kegiatan 100 profesor bicara stunting tersebut, maka pada lokakarya pembelajaran pemanfaatan pangan lokal Nusantara guna percepatan penurunan stunting di Indonesia melalui Dahsyat atau Dapur Sehat adalah upaya memanfaatkan potensi pangan lokal yang sehat, lezat, bergizi, serta kekinian melalui kegiatan teori dan praktek pengolahan pangan oleh para ahli gizi, ahli kuliner lokal, dan chef atau juru masak profesional. Potensi panganan lokal sangat bervariasi dan tersebar di seluruh Nusantara, sehingga dibutuhkan praktik dan kompilasi yang berkontribusi terhadap upaya percepatan penurunan stunting. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia BKKBN dan tenaga pengelola program Bangga Kencana di tingkat lini lapangan berinisiatif melaksanakan kegiatan lokakarya pembelajaran pemanfaatan pangan lokal Nusantara guna percepatan penurunan stunting di Indonesia yang melibatkan para ahli gizi, para ahli masakan lokal, juru masak, ahli visual atau audiovisual, dan stakeholder di tingkat daerah. Semoga pelaksanaan lokakarya pembelajaran pemanfaatan pangan lokal Nusantara guna percepatan penurunan stunting di Indonesia yang dilaksanakan di 20 perwakilan BKKBN provinsi dapat mengembangkan kompetensi dalam pengolahan makanan lokal yang bergizi dan memberikan peran dalam percepatan penurunan stunting di lingkup keluarga. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya berserah diri kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, maka saya buka secara resmi lokakarya pembelajaran pemanfaatan pangan lokal Nusantara. Semoga pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sukses tanpa hambatan berarti. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Deputi Balitbang BKKBN Pusat, yang saya hormati Ibu Dr. Diana Nur Afifah, SPP MSI selaku ahli gizi, yang saya hormati Bapak Handi Sabta Putra SE selaku chef, yang saya hormati Ibu Andita Nurhandayani selaku ahli kuliner, Ibu Ketua Dewan Persatuan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Bapak PLH Koordinator Bidang Latbang, serta seluruh peserta kegiatan lokakarya pembelajaran pemanfaatan pangan lokal Nusantara guna percepatan penurunan stunting di Indonesia. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya pula kita semua bisa melakukan kegiatan ini meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, menurut Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, BKKBN mendapatkan tugas dari Bapak Presiden sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting. Untuk itu BKKBN tidak dapat bekerja sendiri, tapi harus melibatkan kementerian lembaga lain secara bersama-sama bersinergi mencapai target penurunan angka prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Kita ketahui bersama bahwa stunting tidak lepas dari rendahnya akses terhadap makanan, tidak hanya dari jumlah, tetapi dari kualitas gizi dan keberagaman makanan.
Untuk itu kami sangat bersyukur BKKBN Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu dari 20 provinsi yang mendapatkan tugas untuk melaksanakan kegiatan lokakarya pembelajaran pemanfaatan pangan lokal guna percepatan penurunan stunting di Indonesia, yang melibatkan para ahli gizi, para ahli masakan lokal, juru masak, ahli visual atau audio visual, dan stakeholder tingkat daerah dengan anggaran yang berasal dari MIPA BKKBN Pusat. Kami sangat mengharapkan kegiatan ini mampu mengeksplorasi sumber bahan makanan dan mengolahnya menjadi menu lokal Jawa Tengah yang memiliki kandungan nilai gizi yang memenuhi kebutuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan menjadi MPASI sehingga mampu mencegah stunting. Di akhir sambutan ini saya aturkan terima kasih kepada para narasumber yang berkenan berbagi ilmu pada kita semua. Ada Ibu Dr. Diana Nur Afifah SPP MSI, ada Chef Handi Sabta Putra SE, dan Ibu Andita Nurhandayani, juga kepada Ibu Dharma Wanita Persatuan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Semoga setelah kegiatan ini ibu-ibu dapat mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat membantu pemerintah dalam hal percepatan penurunan stunting khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua pada kegiatan ini. Selamat mengikuti kegiatan dan dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan ini lokakarya pembelajaran pemanfaatan pangan lokal Nusantara guna percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Tengah saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semarang, 10 Desember 2021, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Widwiono. Yang kami hormati Ibu Dr. Diana Nur Afifah SDPMSI selaku ahli gizi, Ketua Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Yang kami hormati Bapak Hedi Sabta Putra SE selaku Chef. Beliau aktif di kepengurusan Indonesian Chef Association atau ICA DPD Jawa Tengah. Yang kami hormati Ibu Andita Nurhandayani selaku ahli kuliner yang ada di Kota Semarang. Yang kami hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili. Yang kami hormati ibu-ibu kader PKK dan ibu-ibu dari kader KB serta ibu-ibu dan hadirin sekalian yang berbahagia. Dengan mengucap puji syukur alhamdulillahirobbilalamin bahwa pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dan nanti mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kegiatan lokakarya pembelajaran pemanfaatan pangan lokal Nusantara guna percepatan penurunan stunting di Indonesia ini bisa bermanfaat bagi ibu-ibu dan kita sekalian. Ibu sekalian, jadi pada kegiatan pagi hari ini adalah salah satu kegiatan di mana BKKBN menjadi ketua pelaksana percepatan penurunan stunting. Untuk mendukung amanah tersebut, BKKBN telah meluncurkan beberapa macam program kegiatan. Salah satu di antaranya adalah
yaitu yang namanya DASAD, Dapur Sehat Atasi Stunting. DASAD ini nanti harapannya bisa menyiapkan makanan-makanan bergizi bagi yang berisiko stunting dengan bekerjasama dengan kelompok UPPKA, yaitu kelompok UMKM. UPPKA ini adalah singkatan dari upaya peningkatan pendapatan keluarga sektor. Jadi nanti diharapkan kelompok-kelompok UPPKA ini nanti bisa menyiapkan menu-menu bergizi bagi yang berisiko stunting, yaitu bagi calon pengantin yang berisiko stunting, kemudian kepada ibu hamil, kemudian juga kepada ibu pasca persalinan, dan juga bagi bayi di bawah usia 2 tahun. Harapannya nanti pada tahun 2024 stunting akan turun di bawah angka 14%. Itu sesuai dengan Kepres nomor 72 tahun 2021. Jadi Ibu sekalian, nanti kami mohon Ibu bisa mencermati apa yang disampaikan oleh para narasumber, sehingga nanti mudah-mudahan harapan kami Ibu bisa menerapkannya di dalam pelaksanaan di masyarakat. Kami ucapkan terima kasih atas kerawahan dan kedatangannya Ibu sekalian, dan mohon maaf apabila dalam masalah ini ada yang kurang berkenan. Sekian kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa itu stunting? Sebenarnya kita harus tahu terlebih dahulu gitu ya. Mungkin dengan kata atau istilah gitu ya, stunting itu adalah pendek. Ya kalau pendek itu gitu ya, berarti kan anak dengan tinggi badannya itu tidak sesuai dengan usianya. Jadi mungkin ibu-ibu begitu ya, kalau misalnya kita harus rutin posyandu. Rutin datang ke posyandu sebenarnya tidak hanya dalam rangka nimbang dan ukur tinggi badan saja begitu ya, tapi sambil melihat nih usia sebaya dari anak-anak kita. Kalau kok anak saya kenapa enggak tingginya beda begitu. Kalau lebih tinggi wah ya itu sudah alhamdulillah begitu, tapi kok ternyata tingginya agak berbeda nih, dia agak ketinggalan dengan teman-temannya yang lain begitu ya. Ibu-ibu tidak boleh minder terlebih dahulu ya, tapi ini mencoba untuk ingin tahu dan terus kemudian menanyakan ke kader begitu ya. Nah nanti terus karena biasanya kader pun kan juga dibekali gitu ya, kalau misalnya mengidentifikasi ada kemungkinan anak itu stunting begitu ya. Jadi terutama memang dari tinggi badannya berdasarkan umurnya itu tadi. Jadi kalau tidak sesuai, nah ini kemudian akan disampaikan ya ke pihak puskesmas, kemudian akan ada pendampingan tertentu begitu. Nah sebenarnya penyebabnya apa? Jadi anak bayi atau anak itu kan tidak tiba-tiba ya, tidak tiba-tiba terus dia pendek begitu. Nah ternyata penyebabnya ini memang dia masuknya sebenarnya kronis ya, berarti kekurangan gizi nih. Nah terus yang kekurangan gizi siapanya? Apakah bayinya, anaknya itu begitu ya, atau sebenarnya dimulai nih dari ya saat kehamilan begitu ya, saat kehamilan terus kemudian ya lahir, menyusui begitu ya. Nah itu memang kurang begitu ya, sehingga pemerintah mencanangkan ada program 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan. Nah kalau sekarang ini malah programnya tidak hanya 1000 tapi 8.000 hari itu berapa tahun ya? Karena ternyata yaitu tadi, jadi tidak yang tiba-tiba begitu ya. Jadi kekurangan gizinya harus kita hindari, atau ya berarti
kebutuhan gizinya itu harus kita cukupi memang ya mulai dari usia 5 tahun begitu ya. Terus kemudian anak remaja, dewasa ya, ibu hamil, menyusui dan seterusnya, sehingga ya kita itu tidak boleh kekurangan gizi sepanjang hidup kita begitu. Dampaknya apa kok stunting itu jadi kekhawatiran gitu ya, karena ternyata berdampak juga nih kepada kecerdasan anak. Nah ini kan berarti ada hubungannya juga ya dengan tujuan negara Republik Indonesia begitu ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah inginnya kan semua bangsa di Indonesia itu cerdas dan terus kemudian juga bisa bersaing dengan negara-negara maju yang lainnya. Nah ini Chef Randy, hari ini kita bakal masak berapa menu? 6. Bandeng dan daun belendir. Ini apa nih yang harus dilakukan? Ini saya karena minyak ini saya panaskan air, kasih santan, kasih garam, ya. Terus setelah ini kalau saya masukkan berasnya, kita aduk sampai agak matang, kita nanti tinggal mengukus saja. Nah, ini kira-kira kalau untuk masak arang-arang ini butuh waktu berapa lama nih, Chef? Sebenarnya agak lama sih. Agak lama ya? Ya 1 jam atau 1 jam setengah. Gitu. Karena dia yang lama adalah proses masak nasi, terus habis itu nanti dikukus gitu ya. Ya. Oke. Nanti ibu bantu monggo silakan. Oke, ada yang ikutan masak nggak nih? Ngaduk. Saya juga mau bantu boleh, Chef? Boleh. Bantu makan. Boleh, silakan. Saya kasih mentega. Oke. Minyak sedikit juga. Pakai mentega sama pakai minyak ya. Nah, Bu Diana, mungkin ada kayak ide bagi jadi kayak ada rekomendasi apalagi kalau sayuran-sayuran yang mungkin bisa untuk ibu hamil dan ibu-ibu menyusui. Mungkin kan kadang ada orang-orang yang ada picky, nggak suka makan sayur, nggak suka ini. Nah itu caranya gimana? Mungkin ada apa gitu? Iya, jadi tadi juga kenapa kok dipilihnya Julandir ini? Julandir itu tuh kan tidak terlalu lalu. Jadi kalau dia sama sekali nggak ada apa ya, nggak ada aroma-aroma yang biasanya orang ikannya itu kan karena rasanya tahu karena nggak enak yang mengganggu gitu. Dan beberapa sayuran, contoh nih brokoli. Brokoli nggak begitu suka karena mungkin lambungnya, tapi kalau kembang kol kan enggak. Iya, benar-benar kan rasanya nggak begitu kuat gitu ya, jadi boleh monggo silakan tadi. Terus wortel ini ternyata juga tergantung jenisnya ya. Iya, ada orang yang ada memang manisnya. Iya. Jadi ada yang memang dia lambungnya terasa, ada yang tidak. Nah terus sayuran nih, kalau di Semarang tuh sebenarnya mau cari sayuran kan banyak ya, banyak ya. Jadi ya bayam, selada, sawi kan macam-macam ya, ada yang sendok, ada yang sawi, memang sawi yang biasa untuk bakso itu tadi, terus juga sawi ada yang sendok, ada yang kuning, ya dan lain sebagainya. Jadi silakan. Terus mungkin labu siam itu kan juga silakan ya. Ada sekarang banyak yang kecil ya. Oh itu biasanya itu sekarang juga sudah bisa itu sudah makan gitu ya.
Ini udah ada bawang merah, bawang putih, terus daun salam, sama udah masukin gula. Itu bandengnya, ini bandeng yang dipakai presto apa yang segar nih chef? Saya pakai sabut duri. Sabut duri, terus dia apa ini? Disuir-suir aja ya. Ada yang mau bantu nggak? Nih baunya sudah menggoda, tidak ada yang tergoda untuk maju ke depan gitu. Hah? Nanti habis? Oh, dulu. Saya sangat peka dengan makanannya. Ini langsung dimasukin lada ya. Ini sirup lemon. Lemonnya di belah. Ya. Saya peras ya. Biar tidak terlalu amis. Ya. Jadi ini fungsinya biar menghilangkan amisnya itu ya. Dengan tumbang. Oke, jadi pakai kecap. Garam. Kita marinate ya. Ini kita marinate, kita biarkan 5 menit dulu biar dia meresap di dalam ya. Oke.
Jadi kalau kita bicara kesehatan, teknik yang paling tidak disarankan itu sebenarnya menggoreng. Oh, nah itu aku mau tanya tuh. Nah kalau ini misalnya yang menumis ini, itu kan berarti ya dengan minyak kan sedikit ya. Nah ini si ikan kakap ini kan juga asam-asam lemak yang bagusnya itu banyak ya. Nah kalau kita menggunakan minyak yang digoreng, jadi di fry minyaknya banyak, lemaknya dari ikan ini udah larut kan ke minyak. Padahal kita nggak konsumsi minyaknya kan, kita konsumsi ikannya. Ya hilang deh yang bagus-bagusnya itu tadi, asam-asam lemak omega 3, omega 6-nya gitu ya. Nih habis ini mau diapain nih chef? Dari nanti kalau sudah Ini ada bumbu kuningnya. Oke, bumbu kuningnya apa aja nih chef? Ya, jadi bumbu kuningnya itu nanti saya buatnya dari bawang putih, gula merah, kemiri, kunyit, saya di blender. Kalau ibu membuat bumbu kuning kadang nggak terlalu kuning ya, kenapa? Karena kuningnya itu nggak dibakar. Jadi kuning dibakar dulu biar dia kuningnya keluar. Oke. Jadi biar warnanya tuh lebih cantik gitu ya kuningnya ya. Nah ini saya sudah buat di rumah ya bumbu kuningnya dulu. Jadi saya masukkan ke sini untuk kakapnya ya. Saya kasih air ya Bu ya. Ini habis gini Ini saya kasih daun salam sama serai. serainya digeprek Ya. dulu gitu ya. Melaos. Jadi ini habis bumbu kuning masuk, dimasukin salam, terus habis itu laos, terus habis itu ada serai. Jadi kita bumbuin ya. Udah dibumbuin pakai penyedap rasa MSG-nya. Jadi waktu buat bumbu kuning atau bumbu jagung merah sampai dibumbuin ya, polos ya. Sampai dibumbuin lah ya. Nah ini sekarang kita mau plating. Jadi kalau ibu Sandi, kita ya pakai saja Bu. Biasanya kadang daun salam sama daun selada kan buat lebar. Kita slice saja. Ya. Jadi nggak kelihatan penuh di piringnya. Jadi kakapnya Ini diapain lagi? Saya pakai tomat cherry. Sebenarnya kalau untuk sayurnya mungkin terserah ya chef ya. Ya, bebas. Pengen ditambahin jagung manis juga boleh ya. Ini tomat cherry-nya grill sebentar ya. ya, biar ada warnanya. Oh, tuh biar cantik tuh. Tapi kalau misalnya nggak pengen dipanggang gini juga nggak apa-apa chef. Langsung aja gitu. Bisa juga. Bisa juga ya.
Jamunya mau pakai yang kemasan boleh, mau yang nipil sendiri ya boleh. Tapi direbus. Asal jangan gombolnya ya. Kalau gombolnya nanti nggak bisa dimakan ya lumpianya ya. Kita kan tambah keju ya. Oh, tambah keju. Kalau kejunya pakai keju mozzarella gitu boleh nggak? Ini pakainya apa saja? Tidak. Kalau pakai mozzarella gitu boleh? Boleh. Boleh, terserah. Nah, untuk ibu-ibu sebenarnya daun katuk itu juga tidak hanya untuk ibu menyusui ya, monggo yang suka daun katuk ya mau dimasak seperti daun bayam, sayur bening begitu itu silahkan. Itu bagus. Daun kelor juga bagus. Ya itu, mama saya juga sering masak itu. Iya, telur dadar itu ya. Oh iya, bikin telur dadar. Ya, ditambahkan daun kelor. Bikin campuran bakwan kita enak nggak ya? Sama aja goreng ya? Bisa. Bisa. Oke, ini ada yang mau bantuin buat bikin lumpia nggak? Belum, ayo Bu. Bahannya apa aja nih chef? Ini bahan-bahan itu tadi, itu ada bawang merah besar, bawang hijau besar, tomat hijau, belimbing bulu, kunyit, daun salam, daun serai. Oke ya, saya masukin ya ini ya. Logonya nanti aja dulu. Logonya nanti aja dulu ya. Bawang merah masuk, bawang putih masuk, oke masukin garam. Berjado nggak ini tak aduk ini? Boleh. Ada yang mau ikutan masak Bu? Ya kan? Ini siapa yang mau ikut masak? Ini bumbunya saya masukkan. Oh, bumbu malah nggak terakhir ya chef? Biar dia asamnya harus keluar dulu. Oke. Masukin lomboknya ya. Oke, baru masukin cabenya. Masukin Ini untuk. tahunya saya masukkan. Oke.
Jadi ikannya dimarinate dulu. Kita bumbuin dulu ya. Kasih jeruk, simpan sebentar, 5 menit. Itu saya kukus. Bubur sudah matang, nanti kita buat bubur, nanti campurkan lagi dengan bubur. Ya. Ini saya masukin ya. Oke. Masukin lelenya. Puding tapi dari Waloh ya. Puding Waloh ya. Ini pudingnya setelah saya kukus tadi, saya blender. Ya. Saya blender, kita kasih agar-agar gula merah, santan, ya, kita masak ya. Kasih garam sedikit. Agar-agarnya dipakai yang bukan yang jelly ya, tapi yang kalau ini swallow atau apa itu? Ya, swallow gitu. Jadi yang dia hasilnya padat. Ini hasilnya padat, bukan yang jadinya kenyal. Itu nutrijel itu kenyal. Nah. Ya. Karena kalau anak-anak bayi dikasih nutrijel ini Tersedak. Oke, ini diaduk-aduk aja ya. sampai mendidih ya, sampai dia matang, sampai gula merahnya larut ya. Tadi berarti waluhnya setelah dikukus itu di blender, berarti kulitnya juga dibuang ya, jangan ikutan blender ya. Terus dimakan ya apa kulitnya, tapi enak sih. Cuma kalau bayi kan jangan. Oke. Ya ibu-ibu setelah masak puding itu biasanya kan ibu buat puding mesti dia berair ya Bu ya. Sebabnya apa? Ibu tahu tidak? Setelah ini pudingnya makan ibu, biasanya di kompor kan, itu ibu langsung tuang ke cetakan. Jangan gitu. Jadi matiin kompor, ya kita aduk-aduk dulu sampai uapnya ini hilang. Uap airnya ini hilang, baru kita tuang di cetakan. Ya, jadi dia tidak berair. Ini pelan untuk puding. Jadi susu full cream, nggak ada rasa, kental manis, gula, garam sama vanili. Jadi diaduk-aduk gitu ya. Jadi tadi ada susu full cream, terus kental manis, terus ada telur. Ya.
Kayak gini tuh pakai maizena gitu aja sih? Pakai nanti teman-teman. Terakhir ya? Ini masukin. Aku yang aduk ya, biar gabus. Bisa langsung aduk maizena ya. Ya. Ini dalam keadaan kompornya apinya kecil ya? Kecil ya. Oh, ini udah mulai langsung mengental ya. Gimana Bu? Enak sekali nih, enak. Santannya terasa, bumbunya bandeng sama itunya enak sekali. Enak ini. Enak ya, yang aromanya enak. Nah kalau yang lumpia